Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, salam semangat. Perkenalkan, nama saya Pradika Adi Wijayanto, SPD MPD dari Departemen Geografi, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video pengajaran yang bersifat best practice untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2026. Adapun keahlian atau ranting ilmu saya adalah perencanaan pembelajaran geografi, di mana dalam mata kuliah tersebut memiliki 2 SKS dan juga bersifat wajib. Tujuan mata kuliah tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik utamanya dan juga kompetensi profesional dari calon guru. Mengingat bahwa banyak sekali tantangan yang saat ini ada hingga ke depannya, utamanya untuk memenuhi kompetensi abad 21. Adapun karakteristik dari mata kuliah ini adalah bagaimana cara untuk memahami karakteristik pendidik, bagaimana cara untuk membuat dan mengembangkan perangkat pembelajaran, bagaimana cara untuk membuat serta menggunakan asesmen yang relevan, dan juga berbagai macam konsep dan praktek agar kompetensi guru bisa lebih baik dalam proses penyelenggaraan pembelajaran. Materi yang akan saya jelaskan adalah dasar dan implementasi pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam pada pembelajaran geografi. Bisa dikatakan bahwa pendekatan ini adalah pendekatan yang sifatnya adalah baru dan juga inovatif, sehingga perlu dipelajari dan juga diterapkan serta dianalisis terkait potensi, kelebihan, dan juga kelemahan dari pendekatan ini. Mari kita saksikan video pengajaran yang akan saya buat. Kita simak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya adik-adik mahasiswa semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa untuk melanjutkan materi selanjutnya. Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Baik, jadi sebelum saya melanjutkan ke materi yang sudah saya tampilkan ini ya, terkait dengan pendekatan deep learning atau bahasa gampangnya itu pembelajaran mendalam. Jadi materi ini tuh ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan pendekatan saintifik ya. Dan yang satu apa kemarin ada pendekatan kemarin yang tak bilang kemarin. Saya bukan deep learning, saya diferensiasi ya, diferensiasi. Ya, jadi ada diferensiasi sama yang saintifik. Ya. Jadi sebenarnya pendekatan tersebut itu tujuannya sama. Ya, jadi tujuan pendekatan itu harus bisa dipahami bahwa itu merupakan cara seorang guru ya, agar materi itu bisa dipahami dan juga disampaikan ke siswa. Ya. Jadi kalau pendekatan secara umum itu kan ada yang namanya itu student center learning. Nah, itu pendekatan lebih menuju ke siswa sebagai objek ya, untuk lebih mendominasi dalam aktivitas pembelajaran. Nah, jadi gitu seperti itu. Ya. Jadi ini untuk pendekatan deep learning ya. Ini kita perlu pelajari ya bahwa di dalam prosesnya ini sendiri pun juga ada tujuannya. Ya, di antaranya tujuannya adalah memahami konsep pendekatan deep learning. Ya. Kita harus tahu konsepnya. Nah, jadi kita nanti akan tahu, oh deep learning itu sebenarnya secara konsepnya itu seperti apa konsep dasarnya. Ya. Nah, terus kemudian menganalisis keterkaitan deep learning dengan ilmu geografi. Ya.
Nah, termasuk ini juga menerapkan contoh implementasi dan mengevaluasi kelemahan, peluang, dan penerapannya. Jadi berasal dari konsep ini sendiri, kita nanti akan tahu kira-kira setelah saya pelajari, ada potensi nggak kira-kira ketika nanti akan diterapkan di dalam proses pembelajaran geografi. Bisa saja cocok, bisa saja tidak. Nah, yang namanya pendekatan itu sendiri kan juga kita selain melihat dari materinya, kita juga harus melihat dari kondisi siswa itu sendiri. Ya. Selain itu juga guru juga berperan juga. Nah, kalau guru bisa memahami konsep ini sendiri, otomatis nanti di dalam merencanakan pembelajaran sampai mengimplementasikan dan mengevaluasi pasti akan bisa. Nah, ya gitu ya. Oke. Nah, ini deep learning atau pembelajaran mendalam ya. Dari kemarin itu kita melihat di sosmed sedang ramai. Nah, ini kita juga perlu persepsi. Nah, kira-kira deep learning itu apakah kurikulum terbaru atau bukan? Ya. Kemudian apakah deep learning itu sendiri dengan pembelajaran yang deep learning di machine learning itu sama atau enggak? Nah, kemudian yang terakhir, apakah deep learning tersebut adalah sebuah inovasi? Nah, coba bagi salah satu mahasiswa ada yang bisa menjawab terkait apakah deep learning itu adalah kurikulum terbaru? Silahkan. Iya, silahkan. Permisi Bapak, izin menjawab. Menurut saya, deep learning itu bukan merupakan sebuah kurikulum terbaru, akan tetapi sebuah pendekatan pembelajaran yang diusulkan oleh Menteri terbaru, yaitu Bapak Muti, untuk melengkapi kurikulum Merdeka yang sedang dijalani di tahun ini. Nah, tujuan dari adanya pendekatan tersebut yaitu untuk supaya pembelajaran itu tuh lebih ke murid dan murid itu lebih mengetahui tentang isi materi tersebut. Jadi pembelajarannya itu lebih mendalam, seperti arti dari deep learning itu tersendiri. Ya, jadi pada dasarnya deep learning itu sendiri bukan merupakan kurikulum, ya, tetapi hanya sebuah pendekatan. Ya, jadi kurikulum sampai sekarang itu masih kurikulum yang merdeka di dalam sekolah menengah, ya, terutama geografi kan sekolah menengah atas. Nah, berarti masih kurikulum merdeka belajar dengan pendekatan deep learning. Ya. Nah, mengapa? Karena di deep learning atau pembelajaran mendalam itu hanya berupa konsep bagaimana materi geografi itu bisa disampaikan secara mendalam atau lebih detail. Ya, karena kita kadang melihat dalam kenyataan di lapangan, seringkali guru itu dalam proses pembelajaran lebih didominasi menjelaskan konsep. Ya, jadi konsep atau pengertian yang sifatnya itu masih dasar. Jadi dalam sisi penerapannya, dalam sisi menganalisisnya, evaluasinya, ya, hingga mengembangkan itu masih kurang atau bisa dikatakan belum diarahkan ke sana. Jadi hanya sebuah teoritis saja. Jadi misalnya apa pengertian dari geografi misalnya, itu kan hal yang sifatnya itu basic. Ya. Padahal geografi itu sendiri kan banyak sekali fenomena yang bisa dijelaskan ya secara faktual. Jadi dalam geografi kita tidak hanya mempelajari hanya konsep saja gitu ya. Nah, itu. Oke. Ya. Oke, untuk pertanyaan satu tadi sudah terjawab, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apakah sama ya deep learning dalam pembelajaran geografi dengan deep learning di machine learning? Nah, silahkan bagi yang bisa. Oh ya, silahkan. Izin menjawab Bapak, menurut saya itu tidak sama. Karena deep learning dalam pembelajaran itu lebih ke berpikir secara kritis dan deep learning di machine learning itu lebih ke kecerdasan buatan seperti inovasi AI. Betul, ya. Jadi bisa dikatakan tadi karena deep learning atau pembelajaran mendalam itu lebih ke pendekatan, ya. Jadi lebih menuju bagaimana cara seorang guru itu dalam menjelaskan dari materi agar pemahaman dari siswa itu bisa lebih mendalam. Nah, ya. Kalau yang machine learning seperti yang disebutkan tadi memang ini lebih menuju ke apa AI. Ya. Oke, terus yang terakhir apakah deep learning tersebut ada sebuah inovasi? Yang terakhir silahkan siapa? Oh ya, silakan. Ya. Izin menjawab Pak, menurut saya apakah deep learning merupakan sebuah inovasi atau enggak bisa dikatakan inovasi dan juga bisa dikatakan tidak. Karena menurut saya
deep learning ini tuh bukan merupakan inovasi yang benar-benar baru, Mm-mm. tetapi sudah ada sebelumnya seperti pendekatan CBSI dan Mm-mm. Pakem dan juga contextual teaching and learning yang sama-sama Mm-mm. menekankan Mm-mm. pada pembelajaran yang aktif dan bermakna. Mm-mm. Namun dapat dianggap sebagai inovasi Mm-mm. dalam implementasinya pembelajaran saat ini karena mengintegrasikan Mm-mm. pembelajaran mendalam dengan kompetensi abad ke-21, Mm-mm. memanfaatkan teknologi digital, Mm-mm. 8 dimensi profil lulusan, Mm-mm. serta pengalaman belajar yang lebih sistematis melalui memahami, Mm-mm. mengaplikasikan, dan merefleksikan, Pak. Mm-mm. Ya, betul. Ya. Jadi apakah deep learning atau pembelajaran mendalam adalah sebuah inovasi? Ya bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Ya. Tapi kita ambil yang sederhana saja. Oke lah, kita anggap sebagai inovasi saja. Mengapa? Karena ada sedikit pembaruan daripada pendekatan-pendekatan yang sebelumnya. Jadi tadi sudah dijawab ya terkait dengan deep learning itu sendiri, apakah sebuah termasuk inovasi atau tidak? Ya bisa dikatakan ya bisa iya bisa tidak. Tapi kita ambil yang sederhana saja bahwa sebenarnya ini ada suatu perbedaan yang mendasar daripada dengan pendekatan yang sebelumnya. Ya, ada suatu titik perbedaannya, nanti kita bahas. Jadi dari dulu itu ada yang namanya itu pendekatan CBSA, ya, cara belajar siswa aktif. Kemudian ada PAIKEM, ya, ada yang aktif, ada yang efektif, ada yang menyenangkan, ada yang kreatif dan seterusnya. Kemudian ada juga pendekatan konstektual, ya, lebih pembelajaran yang sifatnya itu menggunakan lingkungan sekitar yang berbasis faktual untuk proses pembelajaran. Dan mungkin ada pendekatan-pendekatan yang lain yang mendasari adanya pendekatan deep learning ini sendiri. Nanti kita jelaskan apa inovasinya. Ada inovasinya. Oke. Nah, kita lanjutkan bahwa di sini ada latar belakang pendekatan deep learning dalam pembelajaran secara umum. Nah, kita melihat bahwa sekarang tantangan untuk pembelajaran itu semakin lama semakin besar. Utamanya adalah lebih menuju ke kompetensi pada abad 21. Ya. Kompetensi ini nanti juga akan dibutuhkan oleh kamu ya selaku calon guru ketika nanti akan mendidik, termasuk di dalam dunia kerja. Ya, penting itu. Misalnya ada kaitan dengan literasi, ya. Ada numerasi, ada yang bisa dikenal itu sebagai 6C. Ya. 6C itu ada creative thinking, ada creative thinking, ya, critical thinking, ada apalagi misalnya communication, collaboration, karakteristik, ya, dan sebagainya. 6C itu. Selain itu mungkin ada juga pembelajaran digital. Itu perlu kamu kuasai semua karena memang pada abad 21 itu sudah semodern itu. Ya, terlebih sekarang misalnya ada AI, ya itu kan juga kalau dimanfaat di dalam pembelajaran kan berarti lebih menuju ke pembelajaran sifatnya digital. Nah, itu harus dikuasai. Nah, termasuk nanti kamu kerja pasti menggunakan itu semua. Ya. Kemudian dua, ya, berdasarkan dari riset dari kognitif dan neuroscience di mana belajar bermakna terjadi saat mengenal konsep baru dengan pengetahuan lain bukan sekedar memberikan informasi. Oke, ya. Jadi pada dasarnya deep learning itu sendiri ada perbedaan dengan konsep yang dulu itu dinamakan sebagai pendekatan surface learning. Ya, surface learning itu bisa dikatakan sebagai pendekatan yang sifatnya itu dangkal. Ya. Nah, pendekatan yang surface learning itu kalau nanti diterapkan di dalam geografi itu kacau nanti. Ya, karena pada dasarnya yang surface learning itu hanya sekedar menanyakan yang sifatnya itu dasar. Nah, misalnya koyok apa misalnya apa lebih menuju ke kapan, apa, ya, terus apa lagi mungkin kapan, apa, di mana, misalnya. Nah, berarti belum membahas yang kaitan dengan deep learning dalam geografi yang sifatnya itu seringkali menanyakan lebih ke analitis, evaluasi, dan juga mengembangkan. Ya, misalnya kayak why, ya mengapa, terus ada bagaimana, ya toh. Nah, itu sendiri kan nanti di dalam suatu konsep termasuk implementasinya dalam suatu fenomena-fenomena yang berbasis geografi itu sendiri kan bisa diungkap.
Ya. Terkait mengapa pendekatan deep learning itu penting diterapkan di dalam pembelajaran geografi. Nah, kita melihat bahwa objek kajian geografi itu sifatnya adalah dinamis, kompleks, dan saling terkait. Mengapa? Karena pada objek formal itu sendiri yang terdiri dari 3 hal, ya, termasuk objek material juga, ada mulai kayak apa, misalnya ada geosfer, ada litosfer, atmosfer, dan seterusnya, termasuk 4 prinsip ini, ya, ada interrelasi, deskripsi, korologi, distribusi. Itu dalam keilmuan geografi itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi semuanya itu harus dimasukkan di dalamnya. Ya, sehingga apa yang nanti akan kita kaji itu sendiri, itu bisa konsep-konsepnya itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Ya, terutama kalau dihubungkan dengan fenomena tersebut, pasti kan kita tidak lepas dari spasial, ya, keruangan tertentu. Dan ketika kita akan mengaji spasial itu sendiri, maka bisa saja ada sesuatu yang sifatnya itu kausal, sebab akibat. Nah, karena apa? Yang kita kaji adalah fenomena konseptual. Pasti ketika kita menjelaskan sesuatu fenomena atau menganalisis, pasti nanti akan keluar ini hasilnya, sebab akibat itu kayak apa, hasil analisisnya. Ya. Terus kemudian bersifat understanding dan applying, ya, artinya itu kita bisa memahami dan juga menerapkan, ya, sehingga selaras dengan taksonomi Bloom yang sifatnya adalah tingkat tinggi. Ini penting. Kita melihat potensi seperti ini, jadi kita katakan bahwa pendekatan deep learning itu sendiri bisa diterapkan di dalam pembelajaran geografi. Ya. Oke, kemudian sekilas pendekatan geografi ini sendiri memiliki konsep yang saya tampilkan. Ya, jadi di sini ada lingkaran di mana itu terdiri dari dimensi profil, ada prinsip, ada pengalaman pembelajaran, ada kerangka pembelajaran. Nah, ini yang dimaksud adalah di dalam konsep deep learning itu seperti ini. Jadi dengan konsep pendekatan pembelajaran sebelumnya, misalnya CBS, A, dan seterusnya, itu tidak ada seperti ini. Nah, jadi ada kebaruannya itu di sini. Di ini, dan ini. Nah, ya. Nah, berarti ini pembaruannya di sini. Berarti ya bisa dikatakan inovasi juga. Nah, ya, ini ada ketentuannya. Silahkan nanti bisa dibaca, nanti bisa didiskusikan. Ya. Nah, jadi misalnya contohnya yang seringkali menjadi pendekatan deep learning itu populer itu berasal dari yang ini prinsipnya. Ya, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Atau dikenal sebagai mindful, meaningful, dan juga joyful. Nah, itu seringkali yang membuat pembelajaran yang pendekatan deep learning itu terkenal karena ini. Ya, walaupun sebenarnya konsepnya bisa ada ini, dan ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi saya jelaskan terkait dengan teoritis atau lebih menuju ke konsepnya, kita coba terkait dengan contoh pembelajaran deep learning dalam geografi seperti apa kita kaji. Nah, maka silahkan nanti siapkan smartphone masing-masing dan silahkan scan QR code yang saya sediakan. Nah, ini ya. Ini ada perangkat pembelajaran geografi, silahkan bisa di-scan mungkin. Silahkan geografi ini. Ya, yang sesi 1. Ini hasil dari penelitian saya. Oke, sudah ya? Oke. Nah, nanti kamu akan bisa melihat kaitan dengan bagaimana cara seorang guru itu menyusun perangkat pembelajaran geografi yang berbasis deep learning itu seperti apa, secara formatnya, secara isinya, secara aktivitasnya itu seperti apa. Nah, nanti untuk implementasi dari modul ajar itu sendiri adalah di sini dan di sini. Ya. Oke, di situ. Nah, kita coba nanti akan amati videonya, ya. Tapi sebelum itu, ini saya instruksikan untuk mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok, ya, yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Ya. Oke, terus kemudian silahkan amati video sesi 1. Ya, di slide 10 tadi. Nah, masing-masing kelompok tadi akan membahas terkait dengan salah satu konsep pendekatan deep learning-nya. Misalnya kelompok 1, dimensi profil lulusan, yang kedua prinsip pembelajaran, yang ketiga pengalaman pembelajaran, dan yang keempat kerangka pembelajaran. Ya, silakan dianalisis, nanti dijelaskan apakah di dalam pembelajaran yang ada di video maupun di modul ajar,
dimensi profil lulusan itu ada atau tidak dan berupa apa. Nah, termasuk prinsip pembelajaran dan lain-lain. Oke, yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kelemahan dari video deep learning tadi, yang lebih ke best practice-nya. Oke, yang keempat, menyusun rancangan desain geografi sederhana berbasis deep learning untuk mengatasi kelemahan dari implementasi video tadi. Tapi yang keempat ini nanti tugasnya adalah bersifat project, dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Ya. Yang poin 2 dan 3 silahkan dikerjakan secara berkelompok sekarang, ya, kemudian nanti akan dipresentasikan. Oke, saya persilahkan masing-masing untuk bergabung dengan kelompoknya, sesuai dengan yang sudah ditentukan tadi. Silahkan. Pak, sebelumnya saya izin bertanya terkait kelompok itu pembagiannya bagaimana ya, Pak? Oke, pembagiannya langsung saja 3 orang berdasarkan deret meja ini, kan ada 3 orang kanan kiri, itu aja. Oke, terima Oke. kasih, Pak. Ya. Oke, ini kelompok 3, saya coba tanya. Tadi kan dapat bagian terkait dengan pengalaman belajar. Nah, silahkan tadi dari hasil diskusi kelompoknya seperti apa? Apakah ada bentuk pengalaman belajar dalam sesi 1 dari videonya? Sebelumnya saya izin menjawab ya, Pak. Untuk dari video ini, mungkin dari yang memahami itu peserta didik mampu menjelaskan konsep dan kata-kata sendiri, bukan sekitar menghafal yang disampaikan oleh guru atau dosen. Oke. Contohnya yaitu siswa dapat menjelaskan penyebab banjir beserta proses terjadinya. Oke. Kemudian untuk yang mengaplikasi yaitu peserta didik mampu menerapkan pengetahuan atau konsep yang telah dipelajari dalam situasi nyala atau untuk menyelesaikan masalah. Oke. Contohnya yaitu mahasiswa mengusulkan solusi untuk mengurangi banjir di lingkungan tempat tinggi atau pegunungan biasanya. Ya. Terus? Kemudian yang merefleksi yaitu peserta didik mampu mengevaluasi proses dan hasil belajarnya, kemudian mengambil pelajaran untuk perbaikan. Seperti contoh, siswa menjelaskan apa yang sudah ia pahami, kemudian kesulitan yang dihadapi dan cara memperbaikinya. Mungkin itu aja, Pak. Ya, sip. Jadi memang ada semua dan juga dalam implementasinya itu bisa diterapkan. Baik, untuk proses diskusi kelompok sudah selesai seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berarti sesi selanjutnya adalah presentasi. Saya langsung persilahkan ke kelompok yang sudah siap presentasi. Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2. Oh ya. Oke, kelompok 2 langsung saya persilahkan untuk presentasi. Silakan. Oke, kami awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami analisis video untuk bagian prinsip pembelajaran deep learning. Nah, prinsip pembelajaran deep learning dari video tersebut itu kita dapat melihat ada 3 hal. Yang pertama ada mindful, meaningful, dan joyful. Nah, untuk implementasi pada video sesi 1 itu kita melihat untuk yang bagian mindful itu dapat dibuktikan pada guru dapat membuka pembelajaran dengan persepsi dan pertanyaan pemantik sehingga mahasiswa dapat memahami tujuan pembelajaran. Oke, baik. Yang kedua, meaningful, itu dapat dilihat pada saat siswa menganalisis video implementasi deep learning dan menghubungkannya dengan pembelajaran geografi. Lalu yang terakhir, pada bagian joyful, itu siswa berdiskusi dalam kelompok, bertukar pendapat, dan mempresentasikan hasil analisis sehingga pembelajaran dapat lebih interaktif. Oke, kita melihat bagian kelebihan dan kekurangan dari implementasi pembelajaran deep learning itu. Untuk di sini ada beberapa kelebihan dan kelemahan, tapi kita ambil yang paling baik, yaitu ini mendorong berpikir kritis mahasiswa melalui analisis video yang tadi sudah disampaikan. Lalu kelemahannya itu ada beberapa, tapi yang paling ini yaitu menuntut kreativitas guru dalam merancang aktivitas. Oke, baik, pada bagian kesimpulan ini dapat disimpulkan implementasi prinsip mindful, meaningful, dan joyful learning pada video sesi 1 itu telah terlihat melalui beberapa kegiatan. Pada kegiatan persepsi, lalu pada kegiatan analisis video, lalu pada
sesi diskusi kelompok dan presentasi hasilnya. Namun keberhasilan dari pembelajaran deep learning itu tidak hanya pada pembelajaran yang harus tentang 3 prinsip ini, tapi juga bergantung pada kesiapan guru, pengelolaan kelas, serta dukungan sarana pembelajaran. Oke, mungkin ini selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Saya dari kelompok 1 izin bertanya. Nah, dalam implementasi pembelajaran deep learning, itu bagaimana seorang guru dapat memastikan bahwa seluruh siswa itu terlibat secara aktif, mengingat salah satu kelemahan dari deep learning itu adalah tidak semua mahasiswa itu berpartisipasi dalam diskusi. Wah, pertanyaan yang bagus sekali ya Mas Syahab. Jadi di sini kan seperti yang kita ketahui bahwa deep learning itu bukan merupakan suatu kurikulum yang baru, akan tapi pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam suatu pembelajaran. Nah, di sini tuh peran guru sangat dibutuhkan sekali. Seperti halnya dalam suatu pembentukan kelompok, guru juga perlu membagi job desk setiap anggota kelompoknya. Sehingga di sini semua anggota kelompok itu memiliki tanggung jawab dan juga porsinya masing-masing. Selain itu juga diperlukan diadakannya persepsi atau pertanyaan pematik sehingga nanti siswa juga mampu memahami terkait pembelajaran yang hendak kita pelajari selanjutnya. Nah, di sini prinsip-prinsip dari deep learning sendiri itu akan berjalan secara maksimal. Ya, presentasi sudah dilakukan dan untuk jawabannya sudah bagus. Setelah ini kita refleksikan ya bahwa untuk pembelajaran mendalam atau deep learning itu sebenarnya memiliki potensi yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran geografi dan itu sangatlah penting sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Baik, terima kasih untuk proses pembelajaran kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali.